Shalom, godly family yang dikasih Tuhan. Mari pagi yang indah ini kita nikmati bersama teh hangat, meneduhkan hati kita dan menghadirkan semangat. Firman Tuhan adalah pemberi semangat dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan yaitu ayat yang ke-9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Amin. Godly family yang dikasih Tuhan, ketika mata Tuhan melihat keadaan umatnya, dan di situ kuasanya tidak tersembunyi. Kita melihat dari teks yang kita baca, yaitu bahwa bangsa Israel, umat pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Tuhan ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka berubah setia kepada Allah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Allah menghukum, yaitu kejahatan umatnya, dengan membuang atau menjual dan membiarkan orang Israel, orang pilihan ini dijajah selama 8 tahun, yaitu oleh Kushan-Riyataim, Raja Aram. Mari godly family yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima hukuman, jangan sampai kita berbuat jahat di mata Tuhan dengan meninggalkan Tuhan dan menyembah pada para Baal. Baal tidak hanya berarti yaitu berhala. Apa yang kita berhalakan yang membuat kita berpaling dari Tuhan, itu adalah Baal. Itu yang pertama. Tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa atas ketidaktersembunyian atas kejahatan umatnya. Yang pertama. Yang kedua, ketika orang pilihan, bangsa pilihan ini berseru kepada Allah dan minta tolong pada Allah, Allah memberi keselamatan dari Allah, dan Allah membangkitkan Otniel sebagai hakim yang diurapi. Allah membangkitkan seorang hakim yang diurapinya, yaitu Otniel. Ayat 9-10. Cara Allah menyelamatkan, cara Allah menolong umatnya lepas dari penderitaan, lepas dari jajahan. Di situ membangkitkan satu pribadi, yaitu Otniel yang diurapi, juru selamat atau penyelamat manusia yang kita sembah, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, dan keamanan, ketentraman itu dari Allah. 8 tahun dijajah, namun keamanan dan ketentraman diberikan 40 tahun ketika umatnya hidup taat dan dalam pengabdian kepada Allah, mendatangkan ketentraman dan keamanan semenjak kemenangan sampai kematian, yaitu Hakim Otniel. Mari
kita selalu memiliki hati yang taat. Pengabdian hidup kita, bakti hidup kita tujukan pada Allah. Dia sumber damai sejahtera, sumber ketentraman yang sejati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tak tersembunyi kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami memerlukan pertolongan-Mu, supaya kami tidak melakukan apa yang jahat di hadapan-Mu. Dan kami memerlukan keselamatan yang daripada-Mu. Sehingga kami bisa menikmati ketentraman dan keamanan oleh karena nama-Mu. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.